Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 104, Taois Paruh Baya. Harvey tersenyum hangat dan berkata, apa gunanya marah? Mulutnya ada pada mereka, mereka bisa mengatakan apa yang mereka inginkan, toh, aku tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Jiang Yirou memandang Harvey dengan heran, dan berkata, Saudara Harvey, apakah Anda benar-benar tidak marah? Tentu saja, mengapa saya harus marah? Harvey tersenyum ringan, dan kemudian berkata, mereka dan saya sama sekali bukan dari dunia yang sama. Jika saya marah, itu tidak akan muncul di mataku. Apakah kamu sama dengan mereka? Saudara Harvey, kamu memiliki temperamen yang baik. Jiang Yirou berkata sambil tersenyum. Memiliki temperamen yang baik? Mendengar ini, Harvey mau tidak mau ingin tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan dia memiliki temperamen yang baik. Jika gadis itu tahu bahwa dia berlumuran darah dan bahwa lebih dari 10.000 orang telah tewas di tangannya, bagaimana perasaannya? Alasan mengapa dia tidak marah adalah karena dia tidak menganggap serius Wang Chen. Misalnya, apakah seekor gajah akan mengabaikan semut yang melompat di depannya? Karena tingkatannya berbeda, penglihatannya berbeda, sehingga keadaan pikiran secara alami bahkan lebih berbeda. Pada saat ini, Jiang Yirou tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Harvey, mengapa penjahat itu membiarkanmu pergi? Apakah Wang Chen benar-benar membantumu? Bagaimana menurutmu? Harvey tersenyum sedikit. Kembali. Jiang Yirou memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak berpikir Wang Chen membantu. Jika dia benar-benar membantu, mengapa dia tidak mengatakan bahwa ada seseorang di belakangnya ketika dia dipukuli sebelumnya, tetapi malah memanggil kontak setelah dia melarikan diri? Menurut pendapat saya, mungkin Wang Chen tidak yakin apakah orang yang dia kenal dapat membantu. Mendengar analisis Jiang Yirou, hati Harvey tergerak dan dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya, gadis ini tidak bodoh, hanya sedikit sederhana. Gadis kita benar-benar pintar, Harvey membual dan berkata sambil tersenyum. Yirou, lalu mengapa menurutmu aku aman dan sehat? Saudara Harvey, bukankah seharusnya kamu meminta bantuan bosmu lagi, Jiang Yijudo? Harvey tersenyum canggung, mengangguk dan berkata, ya, benar, bosku yang membantuku. Jiang Yirou menghela nafas dan berkata, Saudara Harvey, kurasa tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Anda meminta bantuan atasan Anda setiap kali terjadi kesalahan, dan itu pasti tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada atasan Anda. Jadi, Saudara Harvey, saya pikir Anda harus menanggung segalanya di masa depan, dan berhenti bersikap impulsif. Harvey tidak bisa menahan tawa. Yah, itu benar. Jiang Yirou terkikik. Sepanjang jalan, Harvey dan Jiang Yirou mengobrol, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di komunitas Huayuan. Yirou, ini dia. Harvey berkata. Jiang Yirou mengangguk dan berkata, Saudara Harvey, terima kasih telah membawaku kembali, hati-hati di jalan, selamat malam. Selamat malam. Harvey tersenyum dan menjawab. Kemudian, Jiang Yirou mendorong pintu mobil, turun dari mobil, dan berjalan ke komunitas Huatai. Sampai Jiang Yirou menghilang di malam hari, Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gadis yang sangat sederhana. Kemudian, ketika Harvey hendak menyalakan mobil dan pergi, tiba-tiba, telepon berdering. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa Shen Veronica menelepon, dan dia sedikit bingung. Mengapa gadis kecil ini menyebut dirinya begitu terlambat? Panggilan tersambung. Saudara Harvey, selamat malam. Suaranya Shen Veronica terdengar. Selamat malam. Harvey menjawab dan berkata, Veronica, ada apa dengan meneleponku selarut ini? Ayah, Saudara Harvey, tidak bisakah aku meneleponmu jika tidak apa-apa? Shen Veronica sedikit tidak senang. Veronica, bukan itu maksudku, kata Harvey tak berdaya. Terkikik, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Shen Veronica terkikik dan berkata, Saudara Harvey, aku benar-benar ada hubungannya denganmu.
Ada apa? Saudara Harvey, apakah kamu punya waktu di pagi lusa? Jika tidak ada yang lain, harus ada waktu. Bagus, Saudara Harvey, karena kita akan segera merilis produk baru di Kianzi, jadi saya akan mengadakan rapat perusahaan lusa untuk mengkonfirmasi promosi, publisitas, dan penjualan. Hal-hal lain. Saudara Harvey, jika Anda punya waktu lusa, datanglah ke pertemuan ini. Ini hanya akan membuat semua orang di perusahaan tahu siapa pemegang saham utama perusahaan itu. Sekarang, kata Shen Veronica. Untuk pertemuan seperti itu, Harvey tidak mau hadir. Namun, ketika dia memikirkan urusan Jiang Yirou, Harvey merasa lebih baik dia pergi. Pertama, Harvey ingin memberitahu Shen Veronica tentang kebajikan Wang Chen dan Yang Ming dan membiarkannya menghadapinya. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah kepala departemen personalia perusahaan Kianzi, Wang Chen berani menggunakan ini untuk memaksa Jiang Yirou menjadi pacarnya. Terlebih lagi, Harvey merasa bahwa Wang Chen pasti telah melakukan hal seperti ini. Adapun Yang Ming dan yang lainnya yang bersama Wang Chen, mereka jelas bukan burung yang baik. Meskipun Harvey tidak tahu banyak tentang manajemen perusahaan, dia juga tahu bahwa dimanapun dia berada, dia sangat tabu untuk membentuk kelompok kecil. Karena itu, lebih baik berurusan dengan kotoran tikus seperti Wang Chen sesegera mungkin. Tentu saja, Harvey juga memiliki tujuan lain untuk merekomendasikan Jiang Yirou kepada Shen Veronica. Jadi, Harvey mengangguk dan menjawab, "Oke, Veronica, aku akan ke sana lusa." Setelah itu, Harvey dan Shen Veronica mengobrol sebentar, lalu menutup telepon dan meninggalkan komunitas Huayuan, menuju ke Ziwan. Area Villa. Sekitar pukul 1 dini hari. Kota Tanzhou berjarak lebih dari 800 km dari kota Aarhus Hills. Meskipun tidak sesejahtera Aarhus Hills, perkembangan ekonominya tidak buruk. Oleh karena itu, bahkan di tengah malam, Tanzhou masih penuh dengan pesta dan hiruk-pikuk. Selain itu, ada gunung rendah yang disebut Gunung Tianlu di perbatasan kota Tanzhou. Bertahun-tahun yang lalu, Gunung Tianlu dikontrak oleh pengembang real estate terbesar di kota Tanzhou, dan area villa yang sangat mewah dibangun di atas gunung, bernama Tianlu Huafu. Tianlu Huafu dilatar belakangi oleh pegunungan dan sungai dan berbatasan dengan Sungai Tanjiang, dapat dikatakan dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Karena itu, Tianlu Huafu juga menjadi area villa teratas di Tanzhou, dan harga villa mencapai beberapa ratus juta. Saat ini, lampu masih menyala di ruang belajar di lantai 2 villa nomor 6, Tianlu Huafu. Seorang pria parubaya mengenakan piyama sutra abu-abu muda, dengan tubuh tinggi dan lurus, dengan rambut pendek, kokoh, dan pelipis putih, berdiri di depan jendela dengan tangan di belakang, memandang keluar jendela, wajahnya muram sebagai air. Saat itu, ada ketukan di pintu. "Masuk." Pria parubaya itu menjawab dengan suara yang dalam. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan kain hitam dengan pola gosip bersulam di punggungnya berjalan masuk, dengan tubuh kurus, pengocok di tangan, kumis, dan mulut runcing. Melihat pakaian pria parubaya ini, dapat dilihat bahwa ini adalah seorang Tao. "Tuan, saya di sini," kata Tao setengah baya dengan hormat. "Tuan Yan, kami gagal." Pria parubaya itu menghela nafas dalam-dalam. "Tuan, saya sudah tahu tentang ini." Tao setengah baya itu mengangguk, dan kemudian sedikit mengernyit, "Hanya saja saya ingin tahu, siapa yang mematahkan belenggu saya." Bab 105, Reputasi yang layak. Pria parubaya itu berbalik, menatap Tao setengah baya dengan mata dingin, dan berkata, "Tuan Yan, tidakkah Anda memberitahu saya bahwa tidak ada yang bisa mematahkan teknik menjatuhkan kepala yang Anda lakukan, tetapi mengapa itu masih terjadi?" "Gagal? Saya memberikannya kepada saya. Anda membayar saya 10 juta yuan, apakah Anda memberi saya hasil seperti itu?" Tuan Yan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, saya telah membantu orang melakukan operasi penjatuhan kepala setidaknya 100 kali, dan saya tidak pernah melewatkan satu pun. Saya menduga ada ahli di sekitar Lin Hongyu untuk membantu." "Bantuan dari para ahli?" Wajah pria parubaya itu tenggelam. "Mungkinkah orang itu?" "Orang itu?"
Tuan Yan tampak bingung. Siapa? Dia mengambil sebuah foto di atas meja, menyerahkannya kepada Tuan Yan, dan berkata, orang-orangku telah menanyakan berita itu. Dikatakan bahwa anak ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan dia adalah dia. Siapa yang membantu menyingkirkan roh jahat Lin Hongyu? Pengobatan Tiongkok? Master Yan sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Pengobatan tradisional Tiongkok hanya dapat mengobati penyakit, bagaimana bisa menghancurkan roh jahat? Jika Lin roh jahat Hongyu benar-benar dihancurkan oleh anak ini, itu hanya dapat menunjukkan bahwa anak ini juga memahami metafisika Feng Shui. Selain itu, Dao Xing tidak dangkal. Sialan pria. Parubaya itu membanting tinjunya ke meja dan berkata dengan marah, bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba muncul di samping Lin Hongyu? Tuan, Anda dulu jangan marah. Tuan Yan meyakinkan, matanya sedikit menyipit, dan berkata, saya pikir anak ini masih muda, meskipun dia sedikit berbudi luhur, dia jelas tidak dalam. Jadi, untuk menebus kesalahan ini, saya akan pergi ke Aurous Hill secara pribadi. Singkirkan anak ini. Selain itu, saya akan membantu Anda menyingkirkan Lin Hongyu. Oh. Kemarahan di wajah pria parubaya itu sedikit memudar, dan dia bertanya, Tuan Yan, seberapa yakin Anda akan menyingkirkan anak ini dan Lin Hongyu? 10%. Tuan Yan tersenyum percaya diri dan berkata, tidak ada mangsa yang saya targetkan oleh hukum yang ketat yang pernah lolos dari telapak tangan saya. Jadi, Tuan, jangan khawatir, uang Anda tidak akan terbuang sia-sia. Oke mata. Pria parubaya itu berbinar, berkata, Tuan Yan, selama Anda bisa melakukan ini dengan baik, saya akan memberi Anda 20 juta lagi sebagai hadiah. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Tuan Yan tiba-tiba menyipitkan matanya sambil tersenyum. Tuan, Anda tunggu saja kabar baik saya. Ngomong-ngomong, Tuan Yan, saya harap Anda bisa mengatasinya dengan bersih, tetapi jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Pria parubaya itu mengingatkan. Itu wajar. Tuan Yan mengangguk sambil tersenyum, lalu meninggalkan ruang kerja. Ketika Tuan Yan pergi, pria parubaya itu duduk di kursi di belakang meja, mengambil jimat merah darah dari meja dan memainkannya di tangannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang sangat suram, dan dia berbisik pelan, Lin Hongyu, jangan salahkan aku, kamu memaksaku untuk. Keesokan paginya, Harvey mengemudikan mobil, membawa MU Airline menuju klub Hinia. Sepanjang jalan, Harvey mengemudi dengan serius, MU Airline tidak berbicara dengannya, dan mobilnya sangat sunyi. Setelah beberapa menit, MU Airline menoleh untuk melihat Harvey dan berkata, Harvey, apa yang kamu lakukan tadi malam? Harvey cemberut dan berkata, tidak ada, saya hanya pergi ke KTV dengan seorang teman untuk bermain sebentar. MU Airline menyipitkan matanya, seolah mencoba melihat melalui Harvey, apakah temanmu itu seorang wanita? Hah? Harvey tertegun sejenak, lalu bertanya dengan curiga, kakak MU, bagaimana kamu tahu? MU Airline dia menjawab. Saya mencium aroma samar di dalam mobil ketika saya masuk ke mobil barusan. Jadi, saya kira seorang wanita seharusnya duduk di kursi penumpang tadi malam. Harvey terkesiap sambil menghela nafas lega. Saudari MU, bisakah kamu mencium bau ini juga? Apakah kamu hidung Anj 1NG? Siapa yang kamu tegur kamu hidung Anj 1NG? MU Airline tercengang. Lidahnya terpeleset. Harvey tersenyum dan berkata, maksudku, hidungmu terlalu pintar, itu benar-benar mengejutkanku. Oke. Jangan bicarakan itu, tersenyum dan berkata, katakan saya, siapa wanita itu? Hei, dia adalah putri pemimpin komunitas tempat saya tinggal. Namanya Jiang Yirou. Saya dulu pergi ke rumah mereka untuk makan, jadi saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Keluarga. Tadi malam, Yirou memintaku untuk menemaninya ke KTV, jadi aku mengikutinya, kata Harvey sambil tersenyum. Jadi begitu. MU Airline mengangguk, lalu tersenyum menawan, dan berkata, dibandingkan denganku, siapa yang lebih cantik?
Harvey berpikir sejenak, menjawab dengan jujur, Kakak MU. Oh, kamu dan Hiro sama-sama cantik, tetapi kamu adalah tipe wanita cantik yang berbeda, jadi tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Merasakan tangan lembut dan tanpa tulang wanita itu serta sentuhan kehangatan, seluruh tubuh Harvey tiba-tiba menegang. Apa yang wanita ini lakukan, bukankah ini disengaja? Kuncinya adalah wanita ini terlihat sangat tampan dan memiliki sosok yang bagus. Gila melakukannya sekarang, bukan? Kakak MU, jangan seperti ini, aku pria yang baik, anak laki-laki yang murni. Harvey berkata dengan wajah nakal dan wajah serius. Apalagi? MU Erlene menjilat sudut mulutnya dan tersenyum menawan. Wah, jawab dengan baik. Aku dan Hiro itu, siapa yang lebih cantik? Melihat senyum wanita itu, dan bayangan wanita itu menunjukkan keinginan untuk menolak. Dan menyambut Harvey tercengang karena dia merasa seperti akan runtuh, dan api di hatinya menyala tanpa sadar. Harvey benar-benar takut pada goblin besar ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kakak MU, kamu cantik, kamu yang paling cantik, dan wanita lain tidak bisa dibandingkan denganmu. Harvey diam-diam meminta maaf untuk Jiang Yiju di dalam hatinya. Yah, kamu bisa bicara. MU Erlene mengangguk puas, lalu menarik tangannya kembali. Harvey mengira semuanya akan berakhir seperti ini, tetapi MU Erlene tiba-tiba bertanya, apakah kamu menyukai gadis bernama Hiro itu? Mendengar ini, hati Harvey menegang. Ini jelas merupakan pernyataan misi. Jika jawabannya tidak baik, wanita ini pasti akan menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Jadi, Harvey bertanya dengan serius, Saudari MU, suka seperti apa yang Anda maksud dengan suka? Bagaimana menurutmu? MU Erlene memelototi Harvey, tentu saja seperti antara pria dan wanita. Semua. Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku hanya menganggap Hiro sebagai adik perempuanku. Bahkan jika aku menyukainya, itu hanya kesukaan kakak laki-lakiku untuk adik perempuanku. Ini jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi, sebelum kamu menjadi pria kakak perempuan, kamu harus menjaga kesucianmu. Kalau tidak, hati-hati aku akan menamparmu. Kemudian, MU Erlene membuat gerakan gunting tangan. Melihat ini, Harvey tercengang merasakan kesejukan di bawah dia mengangguk lagi dan lagi, anak kecil. Puci hahaha. Melihat penampilan malu Harvey, MU Erlene tersenyum lembut. Cabang-cabang bunga bergetar, mata menawan. Nama peri besar memang layak. Bab 106 dipertaruhkan. Sepanjang jalan, Harvey mengobrol dengan MU Erlene dengan gugup, karena takut wanita gila ini akan menyiksanya lagi. Namun, Harvey juga mengambil keputusan di dalam hatinya. Jika wanita ini benar-benar menjadi pacarnya di masa depan, bagaimana saya akan menghukumnya ketika saya melihatnya? Sekitar pukul 9.30 pagi, Harvey dan MU Erlene tiba di klub Hinia. Namun, begitu mereka memasuki pintu, Harvey dan MU Erlene melihat bahwa staf di klub UC semua mengobrol dan melakukan bisnis mereka sendiri, dan mereka tampaknya tidak sibuk sama sekali. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin aneh adalah bahwa klub UC sangat sepi hari ini, dan bahkan tidak ada seorang pun tamu. Meskipun klub UC umum hanya memiliki bisnis paling populer di malam hari, dan relatif sepi pada siang hari, bukan berarti tidak ada satu pelanggan pun. Situasi hari ini benar-benar aneh. Selamat pagi, Presiden MU. Selamat pagi, Saudara York. Staf di klub UC dengan cepat menyapa Harvey dan MU Erlene ketika mereka melihat Harvey dan MU Erlene. MU Erlene mengangguk dan bertanya, apa yang terjadi hari ini, mengapa tidak ada satu tamu pun? Kapten pelayan Siley tersenyum tak berdaya dan berkata, Presiden MU, kami juga sangat bingung, mengapa tidak ada yang datang hari ini. Ya, apaan sih, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kapten keamanan Li Heng juga menjawab. MU mengerutkan kening, apa masalahnya? Harvey sedikit mengernyit, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Siley dan Li Heng, Batu, Lauli, kamu membawa orang ke berbagai tempat. Lihat jalan.
Oke, cari kakak Li Heng dan Si Lei tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan meninggalkan klub UC bersama mereka setelah mereka menjawab. Ketika Li Heng dan yang lainnya pergi, MU Airline bertanya dengan curiga, Harvey, apa artinya ini? Harvey menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Saudari MU, ketika kami baru saja datang, saya menemukan bahwa ada pintu masuk jalan. Ada sekelompok orang licik yang bubar begitu melihat mobil kami datang. Dan begitu mobil kami hilang, orang-orang itu berkumpul lagi. Tamu, saya khawatir orang-orang itu sedang bermain trik. Mendengar ini, ekspresi MU Airline berubah dan dia berbisik, mungkinkah orang-orang Lee Dio dan San Shen Biao sedang bermain trik? Harvey tersenyum ringan dan berkata, sekarang, musuh kita hanya mereka, jadi, selain mereka, siapa lagi yang ada? Baj Satungan. MU Airline tiba-tiba menjadi marah. Orang-orang ini sangat hina dan tak tahu malu mereka. Tidak berani menghadapi kita secara langsung, bagaimana cara menggunakan metode ini? Untuk menghukum kita apakah? Orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa aku, MU Airline, mudah diganggu. Setelah berbicara, MU Airline mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Aku awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah dengan mereka dan membangun kekuatan kita terlebih dahulu, bersabarlah denganku untuk saat ini, dan bicarakan tentang balas dendam nanti. Tapi sekarang, mereka sangat agresif, mereka ingin membunuh klub Hinia. Baiklah, karena mereka tidak akan membuatku merasa lebih baik, maka aku hanya bisa melakukannya. Ayo bertarung. Tidak peduli apakah kita berhasil atau gagal, aku akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Melihat bahwa MU Jianghe akhirnya membuat keputusan, Harvey tersenyum sedikit, kakak MU, kamu tidak berjuang sendirian. Denganku di sini, dalam pertempuran ini, kita hanya akan menang, bukan kalah. MU Airline menatap Harvey dengan tegas, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mempercayamu sekali, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Harvey tersenyum ringan dan menjawab dengan percaya diri. Saat itu, teriakan keras datang dari luar. Presiden MU saudara Harvey yang besar itu buruk. Harvey dan MU Airline menoleh untuk melihat, dan melihat Li Heng, Si Lei, dan yang lainnya bergegas masuk. Beritahu kami apa yang kamu lihat. Harvey berkata dengan tenang. Li Heng menarik napas, dan kemudian dengan cepat menjawab, Saudara York, Presiden MU, sekarang ada sekelompok gangster di 4 jalan menuju klub UC kita. Ketika orang-orang yang pergi ke 4 persimpangan ini tahu bahwa seseorang akan datang kepada kita, mereka akan melecehkan mereka dengan berbagai cara. Jika perempuan, mereka akan menggoda dan menghina, jika laki-laki, mereka akan melecehkan dan memukuli orang, dan mereka akan mengusir semua tamu. Seperti yang diharapkan. Harvey tersenyum dingin, dan berkata, Lee Dio dan San Shen Biao juga kepribadian, tapi aku tidak berharap orang-orang ini hanya bermain-main. Sangat bagus, karena orang-orang ini memaksaku untuk memulai perang sebelumnya, ayo bertarung. Kakak Harvey, apa yang kamu bicarakan, mengapa aku tidak bisa memahaminya? Li Heng bertanya. Si Lei dan staf lainnya juga memandang Harvey dengan ekspresi bingung. Saudari MU, apakah Anda ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang? Harvey memandang MU Airline dan bertanya. MU Airline menghela nafas dalam-dalam dan berkata, setiap orang berhak mengetahui yang sebenarnya. Biarkan saya memberitahu Anda. Harvey berkata lalu melirik 40 atau lebih karyawan yang hadir, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Semua diceritakan kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, 40 karyawan yang hadir semuanya tercengang, wajah mereka menjadi pucat, jelas ketakutan. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang beberapa kekuatan dan petinggi di Aurous Hills. Tak disangka, klub Hinia kini berseteru dengan begitu banyak petinggi. Bisakah klub Hinia benar-benar selamat dari pertarungan ini? Hati semua orang hilang. MU Elegi berdiri dan berkata dengan keras, semuanya, sekarang klub Hinia kita memang dikepung di semua sisi dan dipertaruhkan. Jadi, saya tidak ingin menyembunyikan dan melibatkan Anda, saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bebas untuk membuat pilihan.
Saya tidak ingin main-main dengan Anda. Ini merepotkan, Anda dapat pergi sekarang, dan saya juga akan membuat kompensasi finansial untuk menggandakan gaji untuk semua orang. Tentu saja, jika ada yang ingin tinggal dan maju dan mundur dengan klub Hinia, maka setelah kejadian ini, saya akan membayar berdasarkan gaji asli semua orang. 3 kali lipat. Mereka yang tinggal juga akan menjadi tulang punggung klub Zijing di masa depan. Nah, sekarang semua orang bisa membuat keputusan. Begitu suara itu jatuh, seluruh aula menjadi sunyi. 40 atau lebih karyawan yang hadir semuanya melihat saya dan saya melihat Anda, dengan ekspresi yang kompleks dan ragu-ragu, dan tidak ada yang berbicara. Janji yang dibuat MU Airline memang sangat menggiurkan, gajinya 3 kali lipat dari semula, yang tidak mungkin dilakukan oleh klub manapun. Lagi pula, semakin banyak upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin sedikit uang yang dihasilkan bos. Selama Anda seorang bos, Anda tidak akan memilih untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, justru karena inilah suasana dan kebenaran MU Airline bahkan lebih disorot. Harvey tersenyum dan menatap MU Airline dengan kagum. Wanita ini melakukan hal-hal dengan sangat indah. Namun, pada saat ini, seorang penjaga keamanan setengah baya keluar. Dia membungkuk dalam-dalam pada MU Airline dan Harvey, dan berkata, Presiden MU, Saudara York, saya minta maaf, saya memilih untuk berhenti. Terima kasih atas perhatian dan perhatian Anda sepanjang waktu. Saya, Liu Xiangdong, sangat berterima kasih. Jika saya 10 tahun lebih muda, jika saya tua, saya dapat memilih untuk tinggal dan maju dan mundur dengan semua orang. Tidak masalah apakah saya hidup atau mati. Namun, sekarang saya tidak sendirian. Saya memiliki istri yang lembut dan berbudi luhur untuk mengasuh, dan seorang anak yang baru lahir untuk menghidupi. Jadi, saya benar-benar tidak dapat mengalami kecelakaan, saya harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anak saya.